Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada dan kelas 5 Sevilla? Pada dan harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita masih di tematik 5G. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di materi ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila dan cara siswa memaknai kemerdekaan. Hari lahir Pancasila memang harus diketahui, dipahami, diresapi, dan dimaknai oleh semua warga negara, terutama oleh para pelajar. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni pada tahun 2016 dilaksanakan. Peringatan ini berlatar belakang dari rapat para pendiri bangsa dalam BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato mengenai 5 dasar negara yang dia sebut sebagai Pancasila. Dalam sidang pertama BPUPKI, tampil 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka mengajukan konsep dasar negara Indonesia. Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasannya. Beliau menyampaikan pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Konsep tersebut terdiri atas 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan tersebut berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan kehidupan ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidato. Usulan dari Insinyur Soekarno adalah nasionalisme, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Usulan rumusan dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Beliau mengatakan bahwa nama Pancasila diajukan atas saran dari seorang ahli bahasa yang tidak mau disebutkan namanya. Sampai berakhirnya sidang, BPUPKI belum berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional yang juga tokoh BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta berbagai usulan mengenai dasar negara. 9 tokoh tersebut maka dikenal dengan nama Panitia 9. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang termasuk dalam Panitia 9. Dalam sidangnya, Panitia 9
berhasil menyusun sebuah konsep naskah yang disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat Pancasila sebagai hasil sidang yang disepakati. Rumusan Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, hasil tersebut mendapat pertentangan dari beberapa tokoh non-muslim. Lalu kemudian pada akhirnya sila pertama Pancasila dirubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Hal itu berlaku sampai pada saat ini. Berikut ini adalah isi dari Piagam Jakarta. Selanjutnya yaitu adalah cara generasi muda untuk mengisi dan memaknai kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu ikut berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan kegiatan sosial. Yang kedua, mencintai produk-produk Indonesia. Yang ketiga, mencintai kesenian dan budaya bangsa. Yang keempat, memiliki semangat berwirausaha. Sebagai pelajar, kamu bisa mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal berikut, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti upacara dengan khidmat, saling toleransi satu dengan lainnya, dan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap warga negara berkewajiban mempertahankan kemerdekaannya dengan cara sebagai berikut. Siap sedia membela tanah air, menjaga keutuhan bangsa dan negara, menolak campur tangan atau intervensi dari bangsa asing, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dan yang terakhir yaitu melestarikan budaya bangsa. Untuk tugas hari ini adalah di materi selanjutnya kita akan belajar tentang undangan tidak resmi, ragam seni rupa daerah, dan cara menghargai jasa pahlawan. Terima kasih telah menyaksikan video yang pada dan buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.